Sama-sama serukan. Bapakku, Tuhan, Kau dengar seruan kami. Kasih setiamu yang menghidupkan Ku milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Paksakan rencana-Mu, paksakan kehendak-Mu. Kami mau taruh ego kami mau taruh pendirian kami mau taruh masa depan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Ku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kami milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di sini berkat anugerah-Mu, berkat kasih-Mu Tuhan. Kami mau berharap bersama Tuhan ketika kami berkumpul di sini 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, ada Engkau di tengah-tengah kami. Beri kami telinga seorang murid Tuhan. Biar hari ini kami dapat sesuatu yang daripada-Mu, sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Aduh, ini kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau kurang satu biasanya nggak ada yang mau ngambil. Bener nggak? Kalau lagi jajan bareng-bareng patungan nih, beli cireng misalnya, cirengnya 10, terus ada yang nyomot, nah sisa 1 nggak ada yang mau ngambil sampai pulang. Nah ini juga sama nih, kursi tinggal 1 di depan, nggak ada yang mau ngambil. Boleh nggak maju 1 ke depan? Nah, biar enak. Oke, sip. Thank you buat yang udah maju ke depan. Yuk kita mau mulai. Buka dulu Alkitabnya yuk. 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi benar kemarin kata Entip pernah sempat nanya sama saya, kok judulnya Hope doang, ini luas banget katanya. Jadi dia bingung nyusun lagunya. Terus saya bilang, saya tuh dapat dari sini Tip. 1 Korintus 13 ayat 13. Yang bahasa Indonesia dulu deh. Bahasa Indonesia dulu. Udah dapat? Sebelumnya pernah baca nggak 1 Korintus 13? Biasanya ayat ini sering dipakai kalau Valentine, satu pasal ini. Pernah baca sebelumnya? 1 Korintus 13 cerita tentang apa? 1 Korintus 13 kasih ya. Ini sering banget dipakai di Valentine. Cuma ini kan bukan Valentine nih. Kok kenapa pakai 1 Korintus 13? Jadi gini guys. Kan kita habis retret, bener ya? Nah, temanya apa? Masih ingat nggak? Siapa tahu udah lupa. Relentless. Relentless tuh artinya itu ya, nggak stop, terus persistence lah.
Jadi terus mencoba dan mencoba. Nah, terus Bapak-bapak Mama Kokris kemarin bilang setelah relentless apa? Step up. Jadi kita harus melangkah, step up ya. Step up tuh jadi melangkah naik. Jangan di situ-situ doang. Ya. Melangkah kalau masih dalam ya di situ-situ doang ya gerak sih, tapi nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi kita tuh pengen step up gitu, naik level. Nah, terus waktu saya merenung apa ya bahasanya, lagi bengong terus kayak ngobrol gitu ya sama Roh Kudus, terus Tuhan biar relentless, terus gimana? Nah, Tuhan tuh bilang orang itu bisa terus bergerak kalau masih punya harapan. Kenapa orang sampai ada yang bunuh diri? Karena udah hilang harapan, nggak punya harapan lagi. Ya, jadi kita di sini mau belajar apa itu harapan dan gimana caranya supaya terus bisa punya harapan. Pernah nggak ngerasain hopeless? Wah, ini mah udah nggak bisa lah. Pernah nggak? Siapa pernah ngerasain hopeless? Wah. Tapi Fitki angkat tangannya paling kenceng nih. Oh. Iya, tapi semua pernah lah ya, pernah ngalamin hopeless ya. Aduh, ini kayaknya start going to work. Ini nggak bisa deh ini kayaknya. Nah, ini tuh saya kemarin tiba-tiba lagi cell group, kemarin saya juga nggak expect tiba-tiba di cell group itu saya bisa ngomong ini. Jadi ayat perikop ini 1 Korintus 13 ini, bukan perikop ya, pasal 1 Korintus 13, pasal 13 ini dia tuh ngomong tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni dan sebagainya. Tapi di terakhir, di ayat yang paling terakhir, bener ya, ini ayat paling terakhir dari 1 Korintus 13 ya, coba lihat Alkitab ya. Ayat terakhir betul ya, ada lagi nggak ayat 14? Nggak ada harusnya ya. Nah, di ayat terakhir dibilang begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Garis bawahi iman, pengharapan, dan kasih. Iman sering dengar ya? Sering dengar iman? Sering. Iman, faith. Bahkan saya juga pernah beberapa kali khotbah judulnya faith doang. Ya. Terus kasih. Pernah dengar pasti ya? Sering ya? Nah, yang di tengah ini biasanya ketinggalan. Benar ya? Iman, pengharapan, kasih. Biasanya yang di tengah tuh suka kelewat. Nah, jadi ternyata saya tuh dapat gini. Dari iman, kan kita awalnya iman dulu ya, percaya sama Tuhan. Iman itu kan percaya kepada Tuhan. Secara garis besarnya ya. Terus bisa iman itu berubah jadi kasih, itu ada jembatan namanya pengharapan atau hope. Paham? Ya, jadi dari iman berubah jadi kasih, itu ada jembatan namanya hope, pengharapan. Ya, kasih itu ya itulah ya, kasih itu sabar, kasih itu yang sesuai sama yang 1 Korintus 13 ini. Jadi waktu kita punya iman, terus punya pengharapan, baru kita bisa keluarin kasih. Bentuknya seperti apa kok? Hukum yang paling ini di dunia apa? Hukum yang paling penting kata Tuhan Yesus apa? Hukum kasih. Bunyinya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu. Ya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan. Awalnya dari iman terus punya pengharapan, baru kita bisa mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan. Berarti ya
kita give everything ke Tuhan, ya. Terus mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu gimana? Bukan mengasihani diri sendiri ya. Mengasihi diri sendiri itu kita siapin diri kita. Kita bentuk diri kita sedemikian rupa supaya masa depan kita tuh nggak kacau. Itu namanya mengasihi diri, ya. Kamu mulai dari konsumsi konten yang positif. Terus makan makanan yang sehat, olahraga, ya, supaya badan kita oke. Jadi waktu kita dapat berkat juga bisa nikmatin, betul ya. Nah terus mengasihi sesama. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri doang, ya. Nanti juga kita mau ada beberapa kegerakan, mau bagi makanan dan sebagainya nanti sama tim lawatan. Nanti ada further info, tungguin aja. Itu salah satu bentuk kita mau mengasihi juga sesama, ya. Nah, terus kan yang susah itu terus-terusan berharap ya. Terus-terusan berharap, ngarep-ngarep gagal, ngarep-ngarep gagal, ngarep-ngarep gagal, ngarep-ngarep kecewa ujungnya, ngarep-ngarep kecewa lagi, ujungnya udahlah nggak usah ngarep lah, gitu ya. Nah tapi yang aneh, yang bukan aneh sih, yang lucu ya, waktu saya baca di The Message, boleh nggak tolong tayangin yang di The Message? Yang di The Message itu nih, but for right now, until that completeness, we have 3 things to do. Ya, kita punya 3 hal untuk dilakukan. To lead us toward that consummation. Trust steadily in God. Jadi percaya, steadily itu stabil ya percayanya ya. Steady. Hope unswervingly, love extravagantly, and the best of the 3 is love. Di abis kata hope ada apa? Unswervingly. Kalau kita cari terjemahannya, unswervingly itu artinya kita tuh punya harapan, itu tidak terombang-ambing. Jadi punya harapan ya tetap aja punya harapan gitu. Walaupun ternyata harapan itu kadang tidak sesuai kenyataan, harapan itu ya tidak terjadi, tapi tetap di situ ditulis hope unswervingly. Kita harus terus-terusan berharap. Susah nggak? Susah nggak terus-terusan berharap? Siapa yang bilang gampang? Kalau yang bilang gampang tolong kesini gantiin saya. Susah? Susah ya? Yuk, terus gini, kita coba ini ya, lihat dulu dalam bahasa aslinya hope ini apa sebenarnya? Hope, kan kalau zaman sekarang tuh hope itu saya harap lah ya, saya harap. Misalnya apa ya? Saya harap apa? Saya harap dia mencintai saya juga. Waduh. Suara hati Jepri katanya ya. Jepri maning. Enggak, Jepri tuh namanya enak disebut soalnya ya. Jadi gampang kenanya tuh. Nah, apa Moti aja sekarang Moti. Hah? Nolan. Ya mumpung ada di sini kan. Jadi, tadi lupa sampai mana ya? Oh, saya harap. Jadi, saya harap itu ada keraguan, benar nggak? Kata saya harap di balik kamu bilang saya harap, itu ada keraguan, benar nggak? Berarti ada kemungkinan
itu tidak terjadi. Karena saya harap, paham nggak? Ya, saya harap hari Senin nanti tidak hujan. Berarti ada kemungkinan hujan, bener nggak? Bener ya? Tapi kalau di kata aslinya, kata hope yang dipakai di di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru tuh ditulisnya pakai bahasa Yunani ya guys. Karena hari-hari itu yang berkuasa tuh kerajaan ya Yunani lah. Jadi banyak tulisan tuh dari bahasa Yunani. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk hope itu katanya namanya elpis. Elpis bukan ini ya, bukan Elvis penyanyi zaman dulu, Elvis Presley, bukan. Elpis, ELPIS, bukan karena orang Sunda, bukan. Beneran tulisannya Elpis guys. Jadi bukan Elvis terus nggak bisa ngomong V gitu ya. Jadi semua jadi P, enggak, memang Elpis tulisannya. Nah, Elpis ini artinya itu lebih ke antisipasi. Antisipasi, terus arti lainnya confident expectation. Jadi harapan yang penuh confident, percaya. Jadi sebenarnya hope ini, kata Elpis ini, itu sebenarnya kita tuh yakin gitu. Yakin harapan ini pasti terjadi. Tapi di lain arti itu dia bilang antisipasi. Ngerti antisipasi kan? Ngerti antisipasi kan? Ya. Jadi kalau misalnya dianya ternyata nggak suka sama kamu punya plan B gitu. Hah? Bener nggak kayak gitu? Jadi PDKT-nya yang banyak gitu ya? Hah? Bener nggak? Siapa pelakunya ini yang cengar-cengir nih? Hah? Jeffrey Manning. Oh, Cendanil. Enggak ya, enggak gitu ya. Jadi ekspektasi, antisipasi itu kita tuh punya sedia cadangan rencana. Kalau memang ternyata enggak kesampaian gitu. Contohnya siapa? Di Alkitab saya hari ini lagi baca Kejadian. Jadi contoh paling dekat, contohnya Yusuf. Hah? Jeffrey lagi. Jeffrey udah di Perjanjian Baru. Udah gak ada di Perjanjian Lama ya Jeff? Iya, hidup penuh kasih karunia. Iya, gak perlu kayak Yusuf dibuang dulu. Nah, jadi saya lagi baca tentang Yusuf hari ini. Yusuf itu sempat mimpi, bener ya? Ini kita gak usah baca lagi ya, kita sama-sama udah pernah denger lah ya ceritanya. Yusuf itu mimpi, bener gak? Jadi mimpinya ada berkas gandum, punya saudara-saudara sama punya dia, terus berkas gandumnya berdiri, berkas gandumnya dia sendiri berdiri, yang lain nyembah berkas gandumnya dia, betul ya? Terus mimpi lagi, dia lihat ada 12 bintang dan bulan menyembah ke dia bilang. Sampai dia itu dimarahin sama papahnya. Kamu ini masa kita semua harus nyembah sama kamu gitu kan. Tapi Yusuf ini sebenarnya anak kecil yang, bukan anak kecil ya, jadi anak yang masih lempeng-lempeng aja gitu. Jadi dia mimpi apa ya dia cerita apa gitu. Nggak ada maksud seperti itu sebenarnya. Dia cuma cerita doang. Kalau yang saya tangkap ya. Nah, tapi si Yusuf ini di perjalanan hidupnya, dia itu bener dikerjain sama koko-kokonya ya. Ini engkonya luar biasa loh, ada engkau bisa jual adeknya gitu. Kira-kira di sini ya, kamu kalau punya kakak, terus kamu dijual sama kakaknya kamu ke Mesir gitu, jadi budak. Ngamuk nggak? Ngamuk nggak? Ngamuk lah. Ini orang, dia mimpi jadi raja, ya itu mimpinya keren kan, orang nyembah sama dia berarti dia jadi raja, bener gak? Ya yang logis aja gitu kan, dipikir siapa lagi yang disembah kalau bukan raja gitu, hari-hari itu ya. Nah
Berarti dia mimpi jadi raja. Dia punya harapan suatu hari gue jadi orang sukses nih, orang jadi raja lah. Dijual sama kakaknya gitu kan. Dijual sama kakaknya, terus ke rumah Potifar. Di rumah Potifar diganggu sama tante-tante lagi. Ya kan? Tapi dia itu punya antisipasi. Antisipasinya apa? Imannya dia. Dia tahu Tuhan itu beserta sama dia. Tuhan berjalan sama dia, jadi dia tetap lakukan yang benar. Antisipasinya tuh itu guys. Antisipasinya plannya dia. Plannya Tuhan. Ya, sampai akhirnya masuk penjara gara-gara dituduh sama tante Potifar. Ya, udah tahu lah ya semua ceritanya ya. Masuk penjara. Itu kalau kamu baca, itu tante Potifar itu gangguin Yusuf tuh setiap hari guys. Jadi bukan sekali doang. Yusuf sini dong sama tante gitu. Enggak, setiap hari. Dan Yusuf itu konsisten menolak guys. Hebat Yusuf. Saya rasa ya tante Potifar itu kalau di sini mungkin levelnya sosialita lah ya. Jadi nggak mungkin itu tampilannya berantakan tuh nggak mungkin lah. Paling nggak ada dandannya gitu. Dan Yusuf ini hebat guys. Di umur-umur puber ya, dia itu umur 17 dijual kalau nggak salah. Sekitar umur 17-18 lah. Itu di umur-umur dimana sedang lagi puber maksimal gitu ya. Jadi tapi dia bisa tetap terus menolak. Bahkan sampai dia rela udahlah ya nggak apa-apa gitu, gue dituduh penjara dah gitu daripada dia bikin dosa. Itu wah luar biasa sih menurut saya. Ya. Dan di penjara pun dia tetap konsisten, dia kerja yang benar. Terus akhirnya diangkat jadi kepala sipir ya, maksudnya dipercaya sama kepala sipirnya buat ngawasin tahanan yang lain. Itu sebenarnya bisa nggak sih dia misalnya kan dia dipercaya nih sama kepala sipir ya, sama tahanan yang lain, cup, gua kasih 50.000 deh, gua keluar sebentar boleh ya gitu kan, itu dia dipercaya loh sama kepala sipir, harusnya dia bisa aja kan ya, bisa aja gitu menyalahgunakan kekuasaannya dia, tapi enggak, Yusuf itu tetap hebat, lempeng banget ya, sampai akhirnya dengan cara Tuhan dalam satu hari dia benar-benar diangkat jadi raja. Lewat ngartiin mimpi ya. Teman-teman, saya tuh pernah sok-sok bikin kata mutiara ya. Saya bilang kalau kamu punya plan A sampai Z, kan kadang kita punya plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F gitu ya. Dan itu nggak berhasil semua. Tenang. Kita tuh masih punya plan alpha sampai plan omega. Ya. And God promise us it will work. Tuhan udah berjanji itu pasti berhasil. Jadi andalin Tuhan ya. Terus kok gimana caranya supaya kita itu nggak kehilangan harapan? Gimana caranya? Kan tadi udah ya ngomongin harapan dan sebagainya. Gimana caranya ini supaya sekonsisten Ucup nih, Yusuf. Ya. Ya bener kan nama Indonesia Ucup kan ya. Kadang soalnya saya punya teman namanya Yusuf, panggilnya Ucup. Kadang lupa nama aslinya. Cup gitu. Ada lagi yang namanya bapaknya Ucup lagi ada. Nama dianya lupa, panggilnya Cup. Pas ada bapaknya gitu kan. Masih kejadian nggak sampai sekarang? Masih ya, ngeceh nama orang tua tuh masih ya? Jangan deh ya, jangan ya. Gimana supaya kita itu tidak gampang hilang harapan? Nah, pertama, kenali siapa yang kasih harapan. Ya, nih yang bikin kamu lagi PDKT, terus digantung, nggak enak ya, digantung ya.
Di ghosting gak enak ya. Terus karena gini, ketika kita taruh harapan sama manusia itu sangat bisa mengecewakan, betul ya? Betul ya? Bahkan sudah di suami istri pun itu bisa salah paham gitu tuh. Ya. Jadi jangan pernah taruh harapan sama manusia. Kalau kamu kesini, jangan taruh harapan sama Ko Bom, sama saya, sama Kokris, sama Cive atau pengurus yang lain. Jangan, taruh harapan sama Tuhan, ya. Aduh, hari ini saya nggak disenyumin sama Ko Bom. Aduh. Lah, bisa jadi Ko Bom itu lagi sakit, kakinya kemarin juga sakit kakinya. Aduh, saya nyapa Ko Iko nggak disapa balik, guys. Saya tuh minusnya 7, guys. Jadi kadang tuh suka, agak meleng sedikit, mohon maaf ya, gitu ya. Jadi kalau kamu nyapa nggak kesapa balik sama saya, tolong disapa lagi, ya. Siapa tahu kelewat, ya. Kadang pakai kacamata aja juga masih siwer, nggak kelihatan, ya. That's why saya tuh punya kacamata tuh 2, ya kan. Saya pernah cerita ya, saya punya kacamata tuh kacamata cadangan, jangan sampai nanti kacamata saya amit-amit kenapa-napa, saya pulang dari sini nggak pakai kacamata, berjalan di dalam iman, nah, kan seru tuh. Sampai kemarin siapa ya, Niko ya, lagi ret-ret tuh kacamata putus dia. Puji Tuhan minusnya kita tuh mirip, jadi dia bisa pakai kacamata saya tuh, ya. Nah, kenali siapa yang kasih harapan. Yang kasih harapan itu Tuhan. Nih, cara kenal Tuhan gimana? Gak ada lagi. Baca firman, doa, saat teduh, punya waktu buat ngobrol pribadi sama Tuhan. Nanti Tuhan tuh bisa ngobrol sama kamu dengan cara yang kamu tuh, kok Tuhan kok ngerti saya ya? Gitu, ya. Nih, Tuhan kasih janji luar biasa. Markus yang tadi tuh, siapa? Kaleb tolong ditayangin ya, Markus. Oh dari sana ya, dari Brian ya. Yang Markus 9 ayat 23. Nih, jadi ini ceritanya kalau kamu baca, Tuhan Yesus itu habis yang ngajakin siapa ya? Petrus ya? Sama Yohanes kalau nggak salah yang di bukit terus ketemu sama Elia. Ya. Jadi Petrus tiba-tiba lihat Tuhan Yesus bersinar gitu ya. Terus ketemu Elia sama Musa. Nah, terus abis dari bukit turun. Nah, ketemu ada bapak-bapak bawa anaknya tuh kejang-kejang. Dan didoain sama muridnya nggak sembuh. Terus bapaknya tuh bilang, Tuhan kalau boleh, if itu kalau ya, jika ya. Kalau boleh, anak saya ini disembuhin, tolong gitu. Tuhan tuh bilangnya gini, Jesus said, if, jadi Tuhan tuh nanya, if, jika, there are no ifs among believers, anything can happen. Di antara orang percaya tidak ada if, tidak ada jika, anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi. Ada amin? Kurang kencang aminnya, ada amin? Amin. Ellen paling kencang berarti janjinya dijawab duluan. Amin. Ellen berharap apa, jodoh? Oh enggak. Berharap ya, tapi suatu saat nanti. Oke. Terus udah, nah ini nih. Kan Tuhan bilang anything can happen. Nah, tapi Tuhan, ini saya sudah berharap ya, nggak happen, nothing happens, nggak ada yang terjadi. Saya udah doa, terus nyanyi, walaupun apa? Itu tak berpindah, gunungnya apa? Apa sih liriknya selanjutnya apa ya?
Tetap percaya, iya tetap percaya. Nangis-nangis gitu ya. Ini gini teman-teman. Ini saya bukannya apa ya? Bukannya tidak setuju, tapi gini. Kalau kita baca di Alkitab, Tuhan bilangnya apa? Kalau kamu asal imanmu sebesar biji sesawi, kamu bilang sama gunung itu pindah, Tuhan Yesus bilang pindah nggak? Pindah nggak? Pindah kan? Berarti harusnya pindah nggak? Pindah. Harusnya pindah dong, benar nggak? Nah, tapi seringkali kita tuh ngelihatnya seperti gunung tidak berpindah, betul nggak? Bener ya? Aduh, gunungnya nggak pindah-pindah nih. Kayak Yusuf, udah dijual. Dalam nama Yesus, waktu itu belum ada Yesus ya. Tapi pokoknya Yusuf ceritanya berdoa gitu ya. Tuhan tolong supaya saya tidak jadi budak Potifar lagi. Ya pindah sih gunungnya, tapi gunungnya jadi lebih gede, di penjara dia. Ya kan? Nah, jadi kadang tuh gitu tuh. Waduh, ini gunung pindah, keluar ternyata gunungnya udah pindah nih. Geser lu gunung, geser gitu. Gunung lagi yang belakangnya lebih gede. Ya, kok kayak nggak kelar-kelar gitu gunungnya. Nah, sekarang saya tuh kemarin lagi mikirin ini teman-teman. Coba ya, kita sama-sama diskusi ya. Menurut kamu, salib itu gunung atau bukan? Tuhan Yesus kan malam sebelum disalib di Getsemani, betul ya? Tuhan Yesus tahu nggak besok mau disalib? Tahu kan? Menurut kamu itu gunung apa bukan? Ayo, diskusi ya kita ya, diskusi ya. Siapa yang bilang gunung? Angkat tangan. Dah turun ya. Siapa yang bilang bukan gunung? Angkat tangan. Oh nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak benar. Yang bingung angkat tangan. Saya juga bingung sih sebenarnya. Jadi kita loncat aja gimana? Enggak. Jadi gini, kalau itu gunung, Tuhan Yesus tuh nggak mungkin kurang iman, betul nggak? Kenapa? Kalau itu gunung, kenapa Tuhan nggak bilang gunung pindah? Harusnya pindah nggak? Pindah. Tapi malam itu Tuhan Yesus doa apa? Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Kenapa Tuhan nggak pakai Tuhan, nggak bilang Bapa, biarlah gunung ini berlalu daripadaku. Kenapa cawan? Teman-teman, saya tuh kemarin juga pikir, ini kenapa cawan ya gitu. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba di pikiran saya ada begitu gitu. Terus saya cari, cawan itu bahasa Inggrisnya apa? Saya cari bahasa Inggrisnya cawan itu ternyata cup. Jadi dia pakai kata cup. Cup itu bisa diartin apa? Cangkir ya. Tapi cup itu bisa diartin juga apa? World Cup apa? Piala. Piala dunia. Cup yang Tuhan Yesus bilang, biarlah kalau boleh piala ini gue nggak mau, tapi biar kehendak Bapa yang jadi. Guys, piala ngomong soal apa? Kemenangan. Piala ngomong soal menang. Dan kemenangan tidak pernah tanpa sacrifice, tidak pernah tanpa pengorbanan. Messi itu siapa tim Messi? Saya tuh nggak ngikutin bola sih, tapi ini lagi rame karena saya ngikut beberapa grup terus lagi ngomongin bola. Tim Ronaldo udah pulang ya, pulang Ronaldo. Saya nggak terlalu ngerti juga kenapa Ronaldo pulang terus pada seneng, nggak ngerti saya. Cuma ya udahlah, ikut seneng aja, ya. Siapa tim Ronaldo?
Hah? Waduh, Eina ternyata ngikutin juga. Oh, Daniel juga. Jadi sedih nih Ronaldo pulang. Ya udah masih ada Messi. Ya. Nih, saya yakin Messi itu walaupun dapat gelar apa GOAT ya. Greatest of all time ya. Bukan GOAT kambing kan ya. Aduh, kemarin tuh ya saya nemenin Emi ke mini zoo. Lihat kambing ada jenggotnya sama kayak saya. Tapi saya tetap masih kekeh sih, belum mau cukur jenggot. Siapa ini ketawa paling kenceng nih? Jepri ya? Ya Messi itu walaupun dapat greatest of all time, saya percaya dia mau World Cup ini tetap latihan guys. Nggak mungkin dia gue udah dapat GOAT nih, udahlah nggak usah latihan. Pasti masih latihan. Walaupun udah umur lumayan ya. Messi itu hampir 40 kalau nggak salah ya. Hah? Oh malah 48? Mau 40 kan? Iya. Soalnya seumuran sama saya. Dulu kita sering itu. Main bola bareng. Enggak. Ya jadi tetap. Jadi balik lagi ke yang tadi. Untuk sebuah piala selalu ada sacrifice. Dan Tuhan Yesus hari itu memutuskan, oke, kalau ini kehendak Bapa untuk kemenangan kita semua loh. Untuk kemenangan kita. Dia rela minum anggur dari cawan itu, dari piala itu. Ya. Dan hasilnya apa? Kita semua dapat kemenangan, kita ditebus oleh darah Yesus. Ya, semua nonton The Passion of Christ ya. Itu enggak itu tuh cuman sepersekian loh dari beneran penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Tapi itu luar biasa. Ya. Terus udah kenal sama siapa yang kasih janji, terus udah tahu gitu. Kadang kita ngadepin gunung ya dalam namanya. Jadi tetap ya kalau misalnya ngadepin masalah, jadi tanyanya, jadi kemarin tuh saya sempat diskusi sama si Vega juga gitu. Kok jadi apa bedanya mana yang gunung, mana yang piala gitu. Terus saya juga mikir iya juga ya. Nah, tapi gini. Jadi setiap kita ngalamin masalah, ya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini gunung atau ini piala atau ini cawan yang harus ya tak telan gitu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau gunung dalam nama Yesus pindah, kalau cawan Tuhan beri saya kekuatan. Jalan sama saya. Ya, gitu ya. Nah, tadi udah ketemu nih. Sampai misahin ini gunung atau ini piala yang nanti kita bakal dapat kemenangan. Nah, terus apa lagi yang bikin supaya kita ini nggak gampang kecewa? Yuk buka bareng-bareng Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Jadi ada orang bule, saya nggak tahu siapa, cuma saya pernah dengar. Dia bilang gini, show me five of your closest friends, and I'll show you your future. Jadi kasih tahu sama saya, kamu punya 5 orang teman paling deket tuh siapa aja, dan saya bisa kasih tahu masa depan kamu kayak gimana. Dari teman-teman kamu. Nah, nih di Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini nih. Yuk kita baca bareng-bareng deh. Saya bacain aja ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang bawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi Tuhan Yesus ada di rumah nggak mungkin gede segede gedung Gracia gini kan ya. Ya ada orang rumahnya gede gitu. Cuma zaman dulu kayaknya nggak ada deh. Jadi waktu orang-orang datang semua ke rumahnya Tuhan Yesus ya sempit tempatnya gitu. Jadi terus tiba-tiba ada orang datang bawa orang lumpuh digotong sama 4 orang. Jadi ini orang nggak bisa jalan, teman-temannya tuh bantuin gotong. Tapi mereka nggak bisa bawa kepadanya karena orang banyak itu, kepada Tuhan Yesus ya.
Lalu mereka buka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi mereka itu ngelihat, aduh ini nggak bisa masuk ini, bagaimana nih? Kanan kiri penuh semua sama orang. Udahlah, kita naik ke genteng. Kamu kebayang nggak? Jadi misalnya kamu ke Grasian datang ada acara, aduh penuh nih, nggak bisa masuk gue, nggak bisa masuk. Coba gue naik ke genteng. Ada nggak yang pernah kepikiran gitu? Hah? Nggak ada ya. Ini saking penuhnya. Terus teman-temannya tuh genteng. Terus ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Selanjutnya, tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, padamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi hari itu kan rumahnya penuh. Ada orang punya teman, jadi mereka berlima ya. 5 sekawan ceritanya, satu geng. Nah orang mah war tiket gitu ya, ini war ketemu Yesus. Nah terus penuh nih, aduh penuh gimana nih. Satu-satunya cara lewat genteng. Jadi teman-temannya ini sangat pengen temennya sembuh. Jadi dibawa tuh, satu orangnya diangkut ke genteng, gentengnya dibolongin. Jadi kamu bayangin ini bolong tiba-tiba ya, terus orangnya turun set gitu. Nah, kamu sama gengnya kamu punya vibes yang sama nggak yang seperti itu? Apakah kalau ada teman kamu yang lagi lumpuh imannya, nggak perlu lumpuh beneran ya, amit-amit jangan sampai lumpuh imannya, kamu bukannya bawa, ayo kita cari Tuhan Yesus yuk, kita war ketemu Tuhan Yesus. Kalau nggak ada jalan, gue bukain gentengnya, gue bukain nggak apa-apa, lu diem aja pokoknya. Atau 4 teman kamu itu malah bilang, alah Yesus, supaya lah mabok. Hati-hati pilih teman. Bukan berarti harus pilih-pilih teman, tapi gini, kan di antara, kan kamu pasti punya geng ya, punya teman yang sering jalan bareng ya. Saya tuh hampir di setiap ini dari zaman zaman kuliah lah. Dari zaman kuliah tuh selalu, ya mungkin SMA lah, dari SMA tuh selalu punya temen yang bro banget lah. Biasanya sih nggak banyak, 1-2 orang lah. Jadi bahkan waktu kuliah tuh gue tuh punya teman sekos, satu jurusan, satu angkatan, satu kelas gitu. Terus kamarnya juga nggak beda jauh. Gue tuh kemana-mana bareng sama dia gitu. Sampai malah sekarang gue nggak tahu kontaknya sekarang ada di mana juga nggak tahu. Mungkin kalau sekarang ini ya, cowok sama cowok nempel terus berdua dicurigain ya. Dulu puji Tuhan zaman gue enggak. Ya tapi gue tuh selalu punya temen yang itulah. Gue bisa cerita apa aja gitu sama dia. Dan dia tuh nggak bego-begoin gue lah. Terus udah gitu, ya pokoknya kamu cari teman-teman yang ini, yang ya punya komunitas begini oke. Ya, kamu punya cell group dan sebagainya, punya kakak rohani, itu oke. Kayak di cell group saya tuh ada beberapa anak tuh sering nanya aneh-aneh. Tapi ya puji Tuhan nanyanya ke saya. Kalau nanyanya ke orang lain bisa jawabannya nggak karuan. Jangan ini ya, ini nanya AI nih. Ini soal nanya AI ya. Nanya AI itu boleh, tapi hati-hati. Kamu ngerti cara kerjanya AI nggak? Kenapa AI itu bisa sepinter itu? Bisa berpikir dan kasih kamu jawaban. Tahu nggak cara dia kerja gimana? Ini cara kerja basicnya. Detailnya saya juga kurang paham. Tapi gini,
Jadi AI itu dia akan mengumpulkan semua data dari internet. Nah, terus waktu kamu nanya apa, dia tuh cari dari data itu. Terus dirangkum sama dia dengan kepintarannya dia, terus dia tampilin jawabannya. Nah, sekarang saya mau nanya, yang nulis data-data di internet itu siapa? Manusia. Bisa salah nggak? Bisa. Jadi jangan percaya AI 100%. Jangan nggak percaya juga gitu. Nanti kerjaan bisa terhambat karena ada beberapa kerjaan lebih cepat banget kalau kita pakai AI. Ya. Tapi jangan rely 100% sama AI. Karena bisa salah. Ya. Oke, gitu ya. Jadi supaya kita tetap punya harapan gimana? Kenalin siapa yang ngasih harapan. Ya, punya pengalaman pribadi sama Tuhan, punya pengalaman ditolong sama Tuhan. Terus kalau ngalami masalah di depan, tanya sama Tuhan. Tuhan, ini tuh gunung yang harus tak tengking biar pindah atau ini cawan? Kalau memang ini cawan, ya Tuhan tolongin saya. Ya. Terus terakhir cari teman yang benar, ya. Terutama pasangan hidup. Nanti di sini mau nikah semua kan? Ada yang nggak mau jadi rasul gitu. Ada. Tak doain nih sekarang. Nggak ada ya? Hampir semua 99,99% mau menikah ya? Hah? Ya kalau mau menikah cari pasangan hidup tuh yang benar, hati-hati. Ya. Nih, saya mau kesaksian nutup ya. Udah mau jam 8 juga, jadi yang alumni bisa hangout ya. Udah lama gak makan jamblang mungkin ya. Atau apa? Pal gentong. Apa sih kalau di luar kota tuh, apa yang bikin kangen? Oh, docang. Kayaknya itu Chris doang nih. Ya, saya mau tutup sama satu kesaksian. Jadi ceritanya gini guys. Saya tuh sebenarnya bukan orang yang sepersistence istri saya. Jadi Civega tuh lebih tekun lah orangnya. Saya itu ya sering punya project nggak selesai di rumah. Karena saya anggap kurang terlalu penting. Jadi waktu kecil Emi pernah jangan yang ini deh, kamu kayak kurang nangkep. Jadi saya itu pernah beli telepon rumah. Ya, telepon rumah. Tahu ya, telepon rumah. Kamu masih pernah lihat telepon di rumah kan? Yang dipencet-pencet itu kan? Nah, saya tuh pernah beli telepon rumah, saya belinya second di online ya. Karena saya pikir telepon rumah tuh nggak penting-penting banget. Jarang lah kepake. Jadi saya cari yang second yang kira-kira masih bagus. Nah, ceritanya satu hari telepon rumah itu mati guys. Matinya tuh gini. Jadi kalau di telepon orang nggak ada notif yang nggak bunyi kan biasa bunyinya gitu ya. Terus kamu bisa tahu itu ada telepon terus kamu angkat. Nah, itunya tuh notifnya tuh mati. Nah, dengan kesotoyan saya tak bongkar guys. Kan sekarang suka ini ya DIY di YouTube, do it yourself. Saya lihat di YouTube, pakai gampang bongkar telepon. Saya bongkar. Ketemu ada satu speaker kecil segini nih. Itu tuh yang bikin bunyi kalau ditelepon sama orang. Jadi nanti begitu ditelepon dia bunyi gitu ya. Nah, cara ngecek speaker ini tuh katanya ditempelin ke baterai. Saya tempelin baterai memang udah nggak bunyi. Jadi cuma bunyi kresek gitu doang. Itu kejadian 2021 apa 2020. Waktu saya bongkar. Terus saya bilang sama Civega, ini mah gampang. Nanti cari aja speakernya di Shopee. Ada lah. I spend like 2 days, 2 hari lah nyariin itu speaker. Karena speakernya kan ada ininya ya, ada ukurannya. Kalau salah nanti nggak bunyi. Nah, jadi saya cari. Jadi ada, cuma pokoknya ada yang beda lah, spesifikasi ada yang beda.
Saya tanya sama yang jual, Pak saya butuh yang spesifikasinya begini, kalau pakai yang ini gimana? Diameternya udah sama. Dia bilang bisa Pak, cuma nanti suaranya kecil. Ya nanti nggak kedengeran ya kalau suaranya kecil kan. Jadi saya tuh cari-cari lagi sampai akhirnya saya tuh lupa. Saya lupa, udahlah. Beli ketemu toh jarang dipakai juga kan. Nanti aja kalau pas kebenaran ketemu baru tak beli, tak ganti. Kemarin beberapa hari yang lalu saya lagi beresin meja, terus saya nyenggol satu dus. Nyenggol satu dus jatuh dus ya. Bruk, keluar si teleponnya masih berbentuk amburadul. Kabel di mana, PCB di mana, tombolnya di mana. Dan saya baru ingat ternyata saya punya unfinished project. Telepon rumah yang belum kelar. Dari 2021, 5 tahun guys. Ya, jadi saya tuh kurang begitu persistence lah. Beda sama si Vega. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu, Mei ya kalau nggak salah Mei atau April, itu di Instagramnya dia itu nongol terus iklan Disney on Ice. Tahu ya? Disney on Ice. Jadi pertunjukan Disney, Mickey Mouse dan kawan-kawan cuma pakai ice skating di Jakarta. Nah, anak saya si Emi tuh umur-umur segitu tuh lagi princess minded ya. Kamu mungkin yang cewek juga pernah kali ya, umur segitu tuh lagi ke princess-princessan. Ya. Itu semua princess tuh kudu punya. Sampai saya lupa ketuker, ini princess apa ya? Kok dikit. Ya. Nah, jadi dia tuh lagi ke princess-princessan. Jadi si Vega tuh pengen dibawa nonton ke sana. Ya, bawa nonton ke sana. Acaranya Mei, saya lupa. Seingat saya Mei lah. Seingat saya Mei. Nah, terus bikin proposal si Vega, ngajuin ke saya. Ya, proposal. Kok ini harga tiketnya? Kasih lihat sama dia. Sebagai suami bijaksana, saya lihat dari yang paling murah. Ya. Paling murah. Paling murah aja tuh 300.000 sekian lah. 300 hampir 3, ya pokoknya saya ngitung gitu ya. Kan yang nonton berdua aja ya. Saya mah nggak perlu lah nonton di situ, nggak ngerti juga gitu kan. Jadi mending mamanya sama anaknya aja udah nonton berdua. Jadi saya sudah ngitung, saya bikin perhitungan, terus saya tuh bilang sama si Vega, aduh kayaknya kalau bulan ini nih, saya belum sanggup ada tambahan budget segini buat kita pergi. Karena hari-hari itu tuh mau ada outing, jadi anak-anak SD itu kan outing, terus kan mau retret ya kemarin ya, jadi siapin nabung juga buat retret. Terus saya nabung juga guys, duitnya nggak langsung gelundung gitu tiba-tiba, saya nabung juga. Nah jadi pokoknya banyak banget yang harus dibayar, jadi saya bilang kayaknya. Tapi saya waktu itu nggak langsung nolak. Saya bilang coba nanti ya, coba nanti. Terus makin dekat, duitnya tetap belum ada guys. Nah terus ceritanya ada promo. Jadi yang 300 something itu diskon. Tapi masih 200 ribuan lah, jadi diskonnya sedikit 30% lah. Terus dia nanya, gimana nih diskon katanya? Saya bilang, aduh kayaknya belum bisa. Sampai akhirnya diskonnya kelewat. Jadi mahal lagi kan? Nah jadi mahal lagi, terus tambah dekat, waktunya tambah dekat. Sampai akhirnya udah mulai si Disney on Ice dan saya bilang, udahlah kayaknya kita udah tahun depan aja. Terus si Vega ini nggak yang tiba-tiba ngambek gitu, enggak guys. Dia tuh cari gimana caranya tetap bisa pergi, kalau bisa nggak keluar duit. Cari giveaway. Ikut itu tuh lomba di Instagram tuh. Apa sih? Undian ya. Jadi dia tuh lihat pas acara Disney on Ice, kan lama nih show-nya. Ada beberapa hari, 5 hari kalau nggak salah. Sempat kepotong libur juga, jadi kalau nggak salah kurang lebih hampir 7 hari. Terus pas mulai hari pertama, si akun Disney on Ice ini bikin giveaway. Post
video atau reels kalau nggak salah ya. Pokoknya ada hubungannya sama Disney on Ice. Terus Civega tuh lihat gitu terus, ayo kita bikin video yuk. Saya sebagai orang yang sebenarnya lebih seneng di rumah, lihat begitu nggak tega juga sih gitu. Maksudnya saya mau mencoba jadi temen-temennya orang yang gendong orang lumpuh inilah. Saya nggak mau patahin imannya. Saya bilang, ayo, kamu punya konsep gimana? Begini. Ada 2 video. Yang satu princess ini, satu princess ini. Oke, gue bilang. Gue bisa bikinnya. Siapin aja bajunya, nanti saya yang nge-shoot. Oke, siap katanya. Kita bekerja sama. Jadi anak saya didandanin, saya yang shoot. Shoot, jadi. Udah, kita punya 2 video. Civega udah punya plan. Hari ini, besok nanti tak upload. Jadi misalnya kamu ngupload hari ini, itu kamu pengumuman menangnya besok, malam, terus dapat tiketnya tuh buat lusa. Ya, paham ya? Jadi di-upload sama Civega tuh di-upload pas sebelum pergi outing. Jadi anak-anak SD itu pergi outing. Di-upload sama dia. 1 video, just di-upload. Siang-siang lagi pergi outing, dia tuh WA saya. Kita menang loh. Dapat tiketnya. Saya nggak sanggup kasih anak saya tiket bronze aja tuh berat buat saya. Itu Tuhan kasih tiketnya gold. 2 tiket sama mamahnya. Itu guys, kalau saya yang turun tangan, saya beliin tiket yang bronze, itu lihat Mickey Mouse beneran kecil guys. Jauh soalnya. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, lihat Mickey Mouse bener life size. Dia di depan. Itu cuma 1 baris kok di belakang platinum. Oh, lumayan kan? Nggak bayar. Itu kalau bayar mungkin ya dia bisa puasa les sebulan nih. Buat bayar itu doang gitu. Tuhan kasih gold. Cuma kita harus berangkat besok nih. Waduh panik saya. Besoknya kita langsung, jadi pulang dari Bandung malam, besok pagi kita langsung Jakarta. Cari tiket dan sebagainya, terus lupa lagi. Ternyata itu May Day, jadi ada demo buruh. Turun dari stasiun, waduh ketemu demo. Wah seru lah pokoknya hari itu. Tapi super fun lah, Tuhan Tuhan kasih luar biasa. Ya, jadi tangan Tuhan tuh dahsyat guys. Dia bisa kasih lebih dari apa yang bahkan Bapak yang di surga, Bapak yang di bumi sanggup gitu. Ya, jangan pernah kendor percayamu, percaya saja. Ya, don't lose hope. Pokoknya tetap berharap. Ya, amin. Yuk kita tutup ya. Tuhan terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang luar biasa. Biar kami Tuhan makin kenal Engkau, kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya sumber harapan di hidup kami dan Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa sudah memilih kami menjadi umat-Mu Tuhan, sebuah kehormatan bagi kami. Kami mau percaya terus kepadamu Tuhan, kami percaya satu hari nanti Tuhan, kami pasti menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih guys, Tuhan Yesus memberkati.